Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas A, kloter 2. Di sini ada saya, Neng Maila, sebagai moderator. Kemudian ada rekan saya, Afifah, Silva, dan Salsa. Pada video ini, kami akan menyampaikan hasil dari praktikum modul 5 tentang uji aktivitas enzim katalase dan daun bayam. Untuk penyampaian pertama akan disampaikan oleh Afifah, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi, pada percobaan kali ini dengan tujuan mengidentifikasi cara uji aktivitas enzim katalase pada bayam dengan menggunakan titrasi permanganometri. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh suhu dan pH yang dapat mempengaruhi kerja enzim katalase pada bayam. Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi uji aktivitas enzim katalase pada bayam. Nah, selanjutnya dari tujuan tersebut terdapat dasar teori. Enzim termasuk makromolekul yang terdapat pada setiap makhluk hidup, yang berfungsi sebagai biokatalisator untuk setiap reaksi kimia yang terjadi. Nah, enzim katalase adalah enzim oksidoreduktase yang mengkatalisis penguraian hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Katalase memiliki peran penting untuk melindungi sel dari stres oksidatif dan detoksifikasi senyawa reaktif oksigen di berbagai jaringan. Denaturasi berupa perubahan struktur tiga dimensi protein. Akibat denaturasi yaitu hilangnya fungsi enzim dan tidak bersifat reversibel secara biologis. Lalu, titrasi permanganometri adalah metode titrasi redoks yang menggunakan kalium permanganat sebagai titran. Ciri khas titrasi ini KMNO4 sebagai oksidator kuat dalam keadaan asam akan mengoksidasi H2O2 yang tersisa dan ketika seluruh H2O2 telah bereaksi, kelebihan KMNO4 menyebabkan warna merah muda. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya ada alat dan bahan yang akan disampaikan oleh Silva. Padanya disilakan. Terima kasih kepada moderator. Bisa dilihat di PPT untuk alat yang digunakannya ada Erlenmeyer 250 mili, kemudian juga ada mortar dan pestle, ada cawan porselen juga, kemudian ada labu takar, gelas kimia 100 mili, pipet volume 10 mili, kemudian ada pembakar spiritus, kaki tiga, kawat kasa, gelas kimia 250 mili, buret, batang statip, klem, corong kaca, dan termometer. Nah, untuk bahan yang digunakannya ada 10, yaitu yang pertama daun bayam sebagai ekstraknya, kemudian ada aquades, ada larutan buffer pH 4 dan larutan buffer pH 7, kemudian ada larutan H2O2 0,05 molar. Kemudian juga ada larutan KMNO4. Selanjutnya ada larutan H2SO4 6N. Kemudian menggunakan es batu dan korek api untuk menyalakan pembakar spiritus juga tisu. Boleh di next. Nah, untuk pembahasan selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya di sini ada prosedur percobaan yang akan disampaikan oleh Afifah. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada prosedur percobaan ya. Yang pertama ini persiapan ekstrak bayam. Ekstrak bayamnya itu terdapat enzim katalase.
yang mana ambil 5 gram daun bayam segar, cuci bersih dengan air mengalir. Kemudian dihaluskan bayam dengan mortar dan pestle, tambahkan sedikit air. Lalu saring hasil ekstrak untuk memperoleh filtrat. Kemudian simpan ekstrak di wadah tertutup dan letakkan di penanas es agar aktivitas enzim tidak menurun sebelum digunakan. Hipotesisnya ekstrak bayam larutan berwarna hijau dan berbau menyengat. Kemudian prosedur yang kedua, uji aktivitas enzim katalase. Um, Yang pertama ini dilakukan titrasi blanko terlebih dahulu dengan mengambil 10 ml larutan H2O2, kemudian tambahkan H2SO4. Lalu titrasi dengan KMNO4 dan catat volume KMNO4 yang digunakan. Selanjutnya pengujian aktivitas enzim katalase, pertama-tama ambil 10 ml H2O2, kemudian tambahkan 5 ml ekstrak bayam, lalu inkubasi selama 5 menit pada suhu ruang. Selanjutnya tambahkan H2SO4 untuk menghentikan reaksi. Lalu titrasi dengan KMNO4 hingga muncul warna merah muda dan catat volume KMNO4. Di sini hipotesisnya uji aktivitas enzim larutan menjadi warna merah muda dan volume titrasinya 22,5 mili. Sedangkan titrasi blankonya larutan menjadi merah muda dan volume titrasi 52 mili. Lalu yang ketiga, uji pengaruh suhu. Yang pertama, disiapkan Erlenmeyer berisi campuran 10 ml larutan H2O2 dan 5 ml ekstrak enzim katalase bayam. Lalu inkubasi selama 5 menit pada suhu 75 derajat Celcius. Setelah itu reaksi dihentikan dengan menambahkan 5 ml larutan H2SO4. Kemudian campuran dititrasi dengan KMNO4 sampai muncul warna merah muda dan catat volumenya. Hipotesisnya larutan menjadi warna merah muda dan volume titrasi 10,1 mili. Lalu prosedur yang keempat, uji pengaruh pH. Nah, pertama disiapkan 2 Erlenmeyer yang masing-masing diisi larutan buffer dengan pH berbeda, yaitu pH 4 dan pH 7. Setiap Erlenmeyer berisi 10 ml larutan H2O2, 5 ml larutan buffer pada pH yang ditentukan, dan 5 ml ekstrak enzim katalase bayam. Lalu campuran diinkubasi selama 5 menit pada suhu ruang sekitar 30 derajat Celcius dan reaksi dihentikan dengan penambahan H2SO4. Kemudian dilakukan titrasi menggunakan KMNO4 hingga warna merah muda stabil muncul dan catat volumenya. Hipotesisnya di sini yang larutan buffer pH 5, volume titrasinya 11,5 mili dan larutan berwarna peach. Sedangkan yang pH 7, volume titrasi 20 mili dan larutan berwarna peach. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Afifah. Untuk selanjutnya ada data pengamatan yang akan disampaikan oleh Silva. Adanya di silakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya itu ada data pengamatan dari persiapan ekstrak bayam sebagai enzim katalase. Untuk pengamatannya, pada perlakuan daun mengambil daun bayam itu dicuci terlebih dahulu. Kemudian daun bayam berwarna hijau, berbau khas bayam, dan ditimbang masanya sebesar 5 gram. Selanjutnya daun bayam dihaluskan dan ditambahkan sedikit air. Nah, H2O itu berupa cairan yang tak berwarna dan tak berbau. Kemudian setelah dihaluskan, menyaring hasil ekstraknya atau filtratnya ke gelas kimia. Filtratnya itu berwarna hijau tua dan berbau khas. Setelah itu, filtratnya disimpan di wadah tertutup dan di penangas es. Jadi menyimpannya sampai ekstraknya akan digunakan. Boleh di next. Untuk selanjutnya ada uji aktivitas enzim katalase, di mana di sini itu melakukan titrasi blanko terlebih dahulu. Yang pertama dengan mengambil H2O2. H2O2 itu berupa larutan tak berwarna dan tak berbau. Volumenya diambil sebanyak 10 mili. Kemudian menambahkan larutan
H2SO4. Larutan H2SO4 juga ini merupakan larutan tak berwarna dan tak berbau. Untuk volumenya juga 10 mili. Dan selanjutnya mentitrasinya menggunakan KMNO4, di mana KMNO4 ini berupa larutan yang berwarna ungu pekat dan tak berbau. Hasil titrasi belangko ini volume KMNO4-nya sebanyak 52 mili. Nah, selanjutnya melakukan uji aktivitas, yaitu mengambil larutan H2O2 juga sebanyak 10 mili. Selanjutnya menambahkan ekstrak bayam yang berwarna hijau itu sebanyak 5 mili dan diinkubasi atau didiamkan selama 5 menit. Selama 5 menit, setelah itu menambahkan larutan H2SO4 sebanyak 1 sampai 3 tetes. Lalu dititrasi menggunakan KMNO4 dan volume titrasinya sebesar 22,5 mili. Larutannya menjadi berwarna merah muda. Boleh di next. Selanjutnya untuk uji pengaruh suhu. Untuk uji pengaruh suhu ini, langkah pertama yang dilakukan adalah mencampurkan larutan H2O2 dan ekstrak bayam. Larutan H2O2 kan itu tidak berwarna, sedangkan ekstrak bayam itu berwarna hijau tua. Jadi ketika dicampurkan, larutannya masih berwarna hijau tua karena hijau tua dari ekstrak bayam ini sangat pekat. Kemudian menginkubasinya pada suhu 75 derajat Celcius atau dipanaskan. Nah, setelah dipanaskan, kemudian diberi larutan H2SO4 sebanyak 1 sampai 3 tetes sampai reaksinya berhenti. Setelah itu titrasinya menggunakan KMNO4. Volume titrasi yang digunakan pada uji pengaruh suhu ini adalah 10,1 mili. Boleh di next. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada pengujian pH, di mana pengujian pH ini dilakukan terhadap larutan buffer dengan pH yang berbeda. Yang pertama itu ada pH 5 dan yang kedua ada pH 7. Nah, larutan buffer ini dimasukkan ke labu Erlenmeyer yang berbeda, masing-masingnya sebanyak 5 mili. Setelah itu, masing-masing labu Erlenmeyer ditambahkan H2O2 dan ekstrak bayam. Nah, kemudian diinkubasinya di suhu ruang atau didiamkan terlebih dahulu selama 30 menit. Nah, setelah itu menambahkan larutan H2SO4 juga sebanyak 1 sampai 3 tetes ke masing-masing labu Erlenmeyer. Nah, kemudian mentitrasi kedua kedua larutan yang ada di dua labu Erlenmeyer itu. Nah, untuk pH yang nilainya 5, volume titrasinya di 11,5 mili, sedangkan untuk pH yang nilainya 7, volume titrasinya ada di 20 mili, dan keduanya larutannya itu berwarna peach. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Silva. Selanjutnya di sini ada pembahasan untuk prosedur pertama yaitu pembuatan ekstrak daun bayam, yang mana pada dilakukan ekstraksi daun bayam segar untuk memperoleh filtrat yang mengandung senyawa aktif, terutama enzim. Nah, daun bayam ini sebanyak 5 gram dicuci dengan air mengalir, tujuannya untuk menghilangkan kotoran dan kontaminan. Selanjutnya, daun dihaluskan menggunakan mortar dan pestle dengan sedikit air untuk memecah dinding sel sehingga senyawa di dalamnya dapat keluar. Hasil tumbukan kemudian disaring untuk memisahkan cairan dari ampas padat. Kemudian filtrat yang diperoleh disimpan dalam wadah tertutup dan diletakkan di penanas es. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan dan mencegah penurunan aktivitas enzim akibat suhu tinggi atau kontaminasi. Nah, seluruh tahapan ini itu bertujuan untuk memperoleh ekstrak bayam yang murni dan aktif untuk keperluan analisis selanjutnya.
Kemudian ada prosedur kedua, yaitu uji aktivitas enzim katalase. Nah, pada uji ini dilakukan dua tahapan, yaitu titrasi blanko dan titrasi sampel dengan enzim. Yang pertama, titrasi blanko dengan mengambil 10 ml larutan H2O2 dan menambahkan H2SO4. Nah, penambahan H2SO4 bertujuan untuk menghentikan aktivitas enzim dan menstabilkan H2O2 sebelum titrasi. Selanjutnya, dititrasi dengan larutan KMNO4 sehingga muncul warna merah muda yang stabil. Tujuan dari titrasi blanko ini untuk mengetahui jumlah total H2O yang ada dalam kondisi awal sehingga dapat digunakan sebagai pembanding. Kemudian selanjutnya ada pengujian aktivitas enzim dengan mengambil 10 ml H2O2 dan 5 ml ekstrak bayam yang mengandung enzim katalase. Dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian campuran ini diinkubasi selama 5 menit pada suhu ruang untuk memberikan waktu bagi enzim katalase menguraikan H2O2 menjadi H2O dan juga O2. Setelah diinkubasi, ditambahkan H2SO4 untuk menghentikan reaksi enzimatik, sehingga sisa H2O2 tidak lagi terurai. Kemudian campuran tersebut dititrasi dengan KMNO4 hingga muncul warna merah muda. Nah, volume KMNO4 yang digunakan menunjukkan jumlah H2O2 yang tersisa. Dengan membandingkan volume KMNO4 antara blanko dan juga sampel, dapat dihitung aktivitas enzim katalase. Jadi semakin sedikit volume KMNO4 pada sampel, maka semakin banyak H2O2 yang terurai, yang berarti aktivitas enzim semakin tinggi. Selanjutnya ada uji pengaruh suhu dan uji pengaruh pH yang akan dijelaskan oleh Salsa. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk uji pengaruh suhu. Pada uji ini, hal pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan Erlenmeyer berisi campuran 10 ml larutan H2O2 dan 5 ml ekstrak enzim katalase bayam yang kemudian diinkubasi selama 5 menit pada suhu 75 derajat Celcius untuk mengamati bagaimana suhu tinggi mempengaruhi aktivitas setelah inkubasi. Setelah inkubasi, reaksi dihentikan dengan menambahkan 5 ml larutan H2SO4 untuk menghentikan kerja enzim yang kemudian campuran dititrasi dengan KMNO4 sampai muncul warna merah muda dengan volume yang didapat yaitu 10,1 ml. Kemudian untuk uji pengaruh pH, hal pertama yang dilakukan yaitu dengan menyiapkan dua Erlenmeyer yang masing-masing diisi dengan larutan buffer dengan pH yang berbeda yaitu pH 4 dan pH 7. Kemudian setiap Erlenmeyernya itu berisi 10 ml larutan H2O2, 5 ml larutan buffer pada pH yang ditentukan dan 5 ekstrak enzim katalase bayam. Lalu campuran diinkubasi selama 5 menit pada suhu ruang sekitar 30 derajat Celcius. Reaksinya dihentikan dengan pemanasan penambahan H2SO4. Kemudian dilakukan titrasi menggunakan KMNO4 hingga warnanya berubah menjadi merah muda stabil dengan volume yang didapat untuk KMNO4-nya untuk pH 5 itu sebanyak 11,5 ml dan untuk pH 7-nya didapat 20 ml. Selanjutnya. Di sini ada persamaan reaksi yang didapat untuk uji aktivitas enzim katalase yaitu 2H2O aqueous menjadi 2H2O liquid ditambah O2 gas. Kemudian 5H2O2 aqueous ditambah 2 KMNO4 aqueous ditambah 3H2SO4 aqueous menjadi SO2 gas ditambah 2 MnSO4 aqueous ditambah K2SO4 aqueous dan 8H2O liquid. Kemudian untuk uji pengaruh suhu 2H2O aqueous dikatalase dengan 75 derajat Celcius menjadi 2H2O liquid ditambah O2 gas dan 5H2O2 aqueous ditambah 2 KMNO4 aqueous ditambah 3H2SO4 aqueous menjadi SO2 gas dan
ditambah 2 MnSO4 aqueous ditambah K2SO4 aqueous dan 8H2O. Kemudian untuk uji pengaruh pH yaitu 2H2O aqueous menjadi 2H2O liquid ditambah O2 gas, kemudian 5H2O2 aqueous ditambah 2KMnO4 ditambah 3H2SO4 menjadi 5O2 gas ditambah 2MnSO4 aqueous ditambah K2SO4 aqueous tambah 8H2O liquid. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsa yang telah menyampaikan mengenai pembahasan. Kemudian dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa uji aktivitas enzim katalase pada bayam itu dapat dilakukan menggunakan metode titrasi permanometri dengan membandingkan volume KMnO4 antara sampel dan belangko untuk mengetahui jumlah H2O2 yang terurai oleh enzim. Kemudian suhu dan pH itu berpengaruh terhadap aktivitas enzim katalase, di mana enzim bekerja secara optimal pada kondisi suhu dan pH tertentu, sedangkan pada kondisi ekstrim dapat menurunkan atau menghentikan aktivitas enzim. Adapun faktor-faktor lain seperti konsentrasi, substrat, volume ekstrak enzim, waktu inkubasi, serta penyimpanan ekstrak juga dapat mempengaruhi hasil uji aktivitas katalase karena dapat mempercepat atau menghambat reaksi penguraian H2O2. Untuk selanjutnya ada beberapa dokumentasi pada saat melakukan praktikum. Di sini ada pada saat pemanasan dengan uji pengaruh suhu, kemudian titrasi dan juga hasil dari titrasi. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.